Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Salam sehat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sering kali dianggap remeh, padahal menentukan seberapa bertenaga dan nyamannya tubuh kita setiap hari. Pilihan sayuran di usia 60 tahun ke atas. Banyak dari kita berpikir, semua sayuran itu pasti sehat. Itu benar, tetapi tidak semua sayuran bersahabat dengan kondisi metabolisme, pencernaan, dan sendi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita punya aturan baru. Fungsi ginjal melambat, tulang mulai rapuh, dan perut semakin sensitif terhadap gas. Pilihan sayur yang tepat bukan hanya menambah nutrisi, tapi juga berfungsi sebagai obat alami, benteng pertahanan jantung, dan peluma sendi. Sebaliknya, pilihan yang keliru bisa memicu nyeri, kembung, bahkan mengganggu kerja obat-obatan penting yang Anda konsumsi. Siapkan catatan Anda, kita akan bedah 4 jenis sayuran yang perlu Anda waspadai, bukan dilarang total, tapi harus sangat dibatasi dan diolah dengan cara tertentu, serta 4 jenis sayuran super yang wajib Anda masukkan ke dalam menu harian Anda untuk hidup lebih sehat, bertenaga, dan minim keluhan. 4 sayuran yang perlu diwaspadai lansia usia 60. Bapak dan Ibu, 4 sayuran ini seringkali menjadi jebakan sehat. Mereka tampak polos, mudah dimasak, dan sering dianggap menyehatkan, padahal bisa memicu masalah serius pada sendi, pencernaan, dan interaksi obat. Pertama, bayam, terutama bayam mentah dan bayam tua. Bayam selama ini dikenal sebagai raja sayur, simbol kekuatan dan zat besi. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat masalah ginjal atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, bayam harus diperlakukan secara berbeda. Kenapa bayam perlu diwaspadai? Tinggi oksalat. Bayam, terutama jika dimakan mentah seperti dalam smoothie atau salad, mengandung kadar oksalat yang sangat tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium dan mineral lain di usus, mengurangi penyerapannya oleh tubuh. Risiko batu ginjal. Bagi lansia, kemampuan ginjal untuk menyaring limbah cenderung menurun. Konsumsi oksalat berlebihan dapat menumpuk di ginjal dan berpotensi membentuk batu ginjal kalsium oksalat yang sangat menyakitkan. Interaksi vitamin K. Bayam mengandung vitamin K1 yang tinggi. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, kadar vitamin K yang naik turun secara drastis dapat mengganggu stabilitas kerja obat, meningkatkan risiko pembekuan darah atau pendarahan yang berbahaya. Bayam tua nitrat. Bayam yang sudah tua dan dimasak lalu didiamkan terlalu lama dapat mengubah kandungan nitrat menjadi nitrit yang berbahaya, terutama bagi sistem pencernaan lansia. Solusi aman konsumsi bayam: selalu masak, jangan pernah konsumsi bayam mentah. Rebus atau kukus bayam sebentar, kemudian buang air rebusannya. Proses perebusan ini dapat mengurangi kandungan oksalat hingga 30–80. Konsumsi segera. Masak bayam dalam porsi kecil dan segera habiskan dalam waktu maksimal 3 jam. Konsultasi obat. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan porsi bayam yang aman dengan dokter Anda dan jaga agar porsi harian Anda stabil, tidak berubah ekstrem. Kedua, terong, sayur pemicu radang sendi. Diam-diam terong sering dianggap lembut, mudah dicerna, dan cocok untuk berbagai masakan. Namun, sayuran ungu ini, bersama dengan tomat dan paprika, termasuk dalam keluarga nightshade Solanaceae. Kenapa terong perlu diwaspadai? Solanin dan alkaloid. Terong mengandung senyawa alkaloid yang disebut solanin di dalam kulitnya. Meskipun solanin tidak beracun dalam jumlah normal, pada tubuh lansia yang sensitif atau memiliki riwayat penyakit autoimun, solanin dapat memicu reaksi peradangan kronis tingkat rendah, memperburuk nyeri sendi. Reaksi peradangan kecil ini seringkali bermanifestasi sebagai keluhan yang dianggap biasa pada lansia, seperti lutut bengkak, jari-jari kaku di pagi hari, atau nyeri di punggung bawah. Banyak pasien lansia yang melaporkan nyeri sendi mereda setelah menghentikan konsumsi terong, terutama terong goreng. Solusi aman konsumsi terong: batasi porsi, kurangi frekuensi konsumsi terong, apalagi jika Anda sering mengeluh nyeri sendi. Hindari menggoreng,
Menggoreng terong membuatnya menyerap minyak berlebihan, yang justru meningkatkan peradangan. Lebih baik kukus atau panggang tanpa minyak. Kupas kulit. Bagi yang sangat sensitif, pertimbangkan untuk mengupas kulit terong karena sebagian besar solanin terkonsentrasi di sana. 3. Sayuran crucifer mentah kubis, brokoli, kembang kol. Sayuran crucifer seperti kubis kol, brokoli, dan kembang kol adalah superfood. Tetapi, cara konsumsi mentah bisa menjadi masalah besar bagi lansia. Kenapa sayuran crucifer mentah perlu diwaspadai? Tinggi gas rafinosa. Sayuran ini, terutama kubis mentah, mengandung gula kompleks yang disebut rafinosa. Tubuh manusia, terutama lansia dengan enzim pencernaan yang melambat, kesulitan mencerna rafinosa. Saat rafinosa mencapai usus besar, bakteri memfermentasinya dan menghasilkan gas dalam jumlah besar. Ini menyebabkan perut kembung, begah, dan nyeri yang tidak nyaman bagi lansia. Goitrogen, masalah tiroid. Konsumsi kubis mentah berlebihan mengandung senyawa goitrogen yang dapat mengganggu penyerapan yodium. Bagi lansia yang fungsi tiroidnya sudah cenderung melemah, konsumsi goitrogen secara rutin dapat memperburuk kondisi hipotiroidisme. Tiroid lambat, membuat tubuh terasa lesu dan metabolisme melambat. Solusi aman konsumsi sayuran crucifer: selalu masak, rebus, kukus, atau tumis sayuran ini sebentar saja. Proses memasak akan melembutkan serat dan memecah sebagian besar senyawa rafinosa dan goitrogen, membuatnya jauh lebih bersahabat dengan perut. Porsi kecil, mulailah dengan porsi kecil. Jika tidak ada keluhan kembung, Anda boleh meningkatkan porsi secara bertahap. Jangan digoreng. Hindari kubis goreng atau kembang kol goreng karena minyak berlebihan dan pembentukan zat akrilamida beracun yang memicu radang dan meningkatkan risiko kanker. Keempat, daun singkong tua dan daun kemangi mentah. Dua sayuran ini adalah menu favorit di Indonesia, tetapi ada risiko tersembunyi terutama jika diolah tidak sempurna atau dikonsumsi mentah secara berlebihan. Kenapa daun singkong tua dan kemangi mentah perlu diwaspadai? Daun singkong sianida. Daun singkong tua, jika tidak direbus dengan benar dan sempurna minimal 2 kali perebusan dengan membuang air pertama, mengandung glikosida sianogenik. Senyawa ini berpotensi melepaskan sedikit sianida. Meskipun sedikit, hati lansia yang kemampuannya untuk detoksifikasi sudah menurun mungkin kesulitan menetralisirnya. Daun kemangi pengencer darah. Daun kemangi mentah yang dijadikan lalapan secara berlebihan mengandung senyawa yang dapat mengganggu kerja obat pengencer darah. Mirip vitamin K tinggi, konsumsi ekstrem dapat menyebabkan fluktuasi kadar obat dalam darah yang berbahaya bagi pasien jantung. Kemangi sistem saraf. Kandungan minyak atsiri yang tinggi pada kemangi mentah berlebihan juga dapat mengganggu sistem saraf pusat pada lansia yang sensitif. Solusi aman konsumsi: rebus hingga empuk. Pastikan daun singkong sangat empuk dan gunakan daun singkong muda. Rebus minimal 2 kali, kemangi secukupnya. Nikmati daun kemangi sebagai lalapan, tetapi dalam porsi yang sangat terbatas dan tidak setiap hari. Prioritaskan masakan yang sudah dimasak. 4 sayuran super yang menyehatkan lansia. Setelah mengetahui yang harus diwaspadai, mari kita kenali 4 pahlawan hijau yang harus menjadi sahabat karib Anda di usia 60 tahun ke atas. Sayuran ini terbukti secara ilmiah sangat bermanfaat untuk sendi, jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Pertama, brokoli, sahabat jantung dan pembuluh darah. Brokoli adalah sayuran crucifer terbaik untuk lansia karena mudah didapatkan dan manfaatnya luar biasa, asalkan dimasak. Manfaat utama brokoli: pelindung kardiovaskular. Brokoli mengandung senyawa sulforafan dan lutein. Lutein bekerja sangat baik untuk mencegah penebalan dan pengerasan pembuluh darah leher aterosklerosis yang merupakan penyebab utama stroke. Kaliumnya membantu menstabilkan tekanan darah. Anti kanker. Sulforafan adalah fitokimia kuat yang diyakini dapat membantu detoksifikasi hati dan melawan sel-sel kanker, seperti kanker usus besar. Kesehatan tulang. Kaya akan vitamin K dan kalsium, membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Cara terbaik konsumsi: kukus sebentar tidak lebih dari 5 menit atau tumis ringan. Jangan direbus terlalu lama agar kandungan sulforafannya tidak hilang. Kedua, labu seyem Jipang penyelamat sendi dan ginjal. Sayuran sederhana yang sering diremehkan ini adalah penyelamat bagi lansia yang sering mengalami keluhan sendi dan ginjal. Manfaat utama labu seyem: ringan di ginjal.
labu sayem memiliki kandungan air yang tinggi dan rendah kalori. Ia bersifat diuretik ringan, membantu melancarkan pembuangan cairan dan racun tanpa membebani kerja ginjal secara berlebihan. Sumber folat dan kalium. Kaya akan folat, vitamin B9 yang penting untuk kesehatan saraf dan pembentukan sel darah, serta kalium yang sangat efektif dalam mengontrol tekanan darah. Tekstur lembut. Labu sayem yang dimasak hingga lembut sangat mudah dikunyah dan dicerna, cocok untuk lansia yang memiliki masalah gigi atau pencernaan sensitif. Cara terbaik konsumsi, sayur bening atau dikukus dan dimakan sebagai lalapan. Gunakan sedikit garam dan bumbu alami. 3. Wortel penjaga mata dan keseimbangan otak. Masalah penglihatan dan keseimbangan sering muncul di usia senja. Wortel adalah nutrisi alami untuk mengatasi dua masalah ini. Manfaat utama wortel, perlindungan mata. Wortel adalah sumber terbaik beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk mencegah katarak, degenerasi makula, dan mempertahankan kemampuan mata melihat di sore hari senja. Antioksidan otak, mengandung antioksidan yang baik untuk aliran darah ke otak. Mempertahankan aliran darah yang lancar, membantu menjaga fungsi kognitif dan mencegah pusing atau masalah keseimbangan. Cara terbaik konsumsi, rebus atau kukus hingga empuk, lalu campur dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun atau dimakan bersama protein. Vitamin A larut dalam lemak, sehingga sedikit lemak akan membantu penyerapannya. Keempat, kacang polong hijau pengontrol gula darah dan otot. Kacang polong sering diremehkan sebagai sekadar pelengkap, padahal ia adalah pembangkit tenaga kecil yang ideal untuk lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes. Manfaat utama kacang polong, serat larut kontrol gula darah. Kacang polong kaya akan serat larut yang bekerja seperti spons di usus. Serat ini memperlambat penyerapan gula dari makanan, mencegah lonjakan glukosa darah yang tiba-tiba. Hal ini membuat energi lansia lebih stabil sepanjang hari, tidak mudah lemas atau pusing. Protein nabati, mengandung protein nabati yang baik, sangat penting untuk mempertahankan massa otot yang cenderung menyusut seiring bertambahnya usia. Sarkopenia. Vitamin B, kaya akan vitamin B kompleks yang esensial untuk fungsi saraf dan produksi energi. Cara terbaik konsumsi, rebus atau campurkan dalam sup. Hindari kacang polong kalengan yang biasanya tinggi natrium garam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap piring yang Anda siapkan adalah investasi untuk masa tua yang nyaman dan mandiri. Ingat prinsip kunci ini, prioritaskan memasak. Jauhi sayuran yang dimakan mentah seperti bayam, kubis, atau kemangi mentah dalam porsi besar karena seratnya keras dan risiko zat tersembunyi lebih tinggi. Selalu masak hingga empuk. Waspadai solanin. Jika Anda sering mengalami nyeri sendi, kurangi terong dan perhatikan apakah keluhan Anda membaik. Keseimbangan vitamin K. Bagi yang minum obat pengencer darah, jangan hindari brokoli atau bayam, tetapi stabilkan porsi harian Anda dan diskusikan dengan dokter. Lembutkan tekstur. Pilih sayuran yang mudah dicerna seperti labu sayem, kacang polong, atau wortel rebus, atau haluskan jika Anda memiliki kesulitan mengunyah. Pilihan sayur yang bijak bukan hanya menjaga raga, tetapi juga menenangkan jiwa. Mulai hari ini, ganti balado terong dengan labu sayem kukus, dan pastikan Anda mendapatkan porsi brokoli yang cukup. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bertenaga. Jangan lupa bagikan informasi penting ini kepada teman atau keluarga yang juga memasuki usia 60 tahun ke atas. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya.